kami di program Kopi Pagi. Kita mulai informasi dari Ketapang pemirsa. Masyarakat Desa Pesaguan Kanan, Kabupaten Ketapang nekat menyegel kantor kepala desanya sendiri Senin siang kemarin 28 Agustus karena kesal kepada Kades yang tak mau memberikan penjelasan perihal terbitnya SKT di tanah warga yang tengah bersengketa dengan perusahaan sawit. Berikut informasi jurnalisme warga yang dikirim oleh saudara Dian Nugraha dari Ketapang. Beginilah suasana penyegelan kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang yang dilakukan sejumlah warga pada hari Senin 28 Agustus 2023 kemarin siang. Warga kesal kepada Kepala Desa bernama Nurdin karena dianggap tak mau memberikan penjelasan terkait sengketa lahan warga yang dikuasai pribadi lalu dijadikan perkebunan sawit oleh PT Prana Indah Gemilang. Sebelum aksi penyegelan kantor ini dilakukan, warga telah melayangkan surat kepada Kades Nurdin untuk meminta penjelasan. Surat dari warga tersebut dibalas oleh Kades dengan mengajak warga untuk rapat koordinasi di kantor desa pada hari Senin 28 Agustus 2023. Tapi pada hari Senin yang direncanakan, Kades Nurdin malah tidak datang di kantor desa. Karena itulah warga kesal lalu menyegel kantor ini. Warga berharap Kepala Desa Pesaguan Kanan, Nurdin, dapat menjelaskan terkait lahan warga yang diterbitkan SKT. Dengan alasan apa itu pun saya tidak tahu. Intinya beliau tidak hadir dan tidak bisa memberikan suatu jawaban yang bisa memuaskan kita. Ya. Terus oleh karena tidak ada kedatangan seorang kepala desa ini, saya minta ya, kepada semua masyarakat yang hadir pada hari ini, jangan berbuat anarkis ya. Saya mohon jangan berbuat anarkis. Ya. Siapapun yang berbuat anarkis dalam ranah ini, saya selaku yang dikasih kepercayaan lepas tangan. Saya tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, setelah acara ini, negosiasi kita kepada pihak kepolisian akan diadakan pertemuan di Pemda lagi. Ini kan solusi dari pihak kepolisian dan Pak Camat. Karena dia minta 1 minggu. Selesaikan aku ngomong, baru. Jadi selepas pertemuan itu nanti baru Om ada kabar itu. Ketika dikonfirmasi oleh salah satu media online, Kades Pesaguan Kanan Nurdin mengatakan masalah tersebut sedang diperiksa polisi sehingga dirinya menunggu kepastian hukum. Dari Ketapang, jurnalisme warga Dian Nugraha, Anwar Pontipi memberitakan. Pemirsa, ada sebanyak 637 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tercatat di Kabupaten Sanggau hingga bulan Juli 2023 kemarin. Sejumlah faktor penyebab jiwa mereka menjadi terganggu, diantaranya karena faktor psikologis, perekonomian, dan bahkan ada yang karena hubungan asmara. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau mencatat jumlah keseluruhan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Sanggau hingga bulan Juli 2023 kemarin ada sebanyak 637 orang. Menurut Sekretaris Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Valentinus Sudarto, beberapa faktor yang membuat kejiwaan mereka menjadi terganggu diantaranya ialah faktor psikologis, faktor ekonomi, pola pikir yang berubah, bahkan ada juga karena faktor sosial dalam hal hubungan asmara. Disampaikan Valen bahwa Pemkab Sanggau terus berupaya melakukan penanganan yang maksimal terhadap ODGJ ini. Saat ini pihaknya juga melakukan inovasi penanganan ODGJ yang disebut Inovasi Pandawa 5, singkatan dari penanganan gangguan jiwa lebih maksimal. Inovasi Pandawa 5 ini dengan melibatkan kepedulian masyarakat setempat,
Masyarakat juga bisa melacak keberadaan ODGJ yang melaporkannya ke pihak desa lalu diteruskan ke Dinsos P3AKB Sanggau guna dilakukan penanganan lebih cepat agar ODGJ ini tidak berkeliaran. Sampai dengan tahun 2023 ini jumlah data ODGJ Kabupaten Sanggau berjumlah 637 orang, di mana untuk 2023 ini sampai dengan bulan Juli sudah tertangani kembali 45 orang ODGJ, dan ini sedikit di bawah tahun 2022 dengan jumlah 75 orang. Dari data 637 itu juga termasuk ada 55 orang yang saat ini sedang ditangani di RSJ Provinsi Kalimantan Barat. Dan karena memang Kabupaten Sanggau sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Barat, terutama rumah sakit jiwa. Dan ini sudah. Dari Sanggau, Theodardus Pon TV memberitakan. Pemirsa, kuliah umum pembukaan PKKMB Politeknik Negeri Sambas Poltesa dihadiri oleh Bupati Sambas Satono Selasa siang 29 Agustus kemarin. Pada kesempatan itu, Satono meminta mahasiswa hendaknya bisa memanfaatkan peluang-peluang atas kehadiran Ibu Kota Nusantara, IKN. Pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Politeknik Negeri Sambas Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 640 mahasiswa baru Poltesa tahun 2023 ini. Kegiatan dibuka oleh Direktur Poltesa Yulian Syah. Pada kesempatan ini, Bupati Sambas Satono meminta mahasiswa untuk memanfaatkan peluang dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Satono, Provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah penyangga pasti mendapat dampak pembangunan dari IKN. Untuk itu dia pun berharap mahasiswa saat ini mesti punya modal keterampilan agar bisa bersaing di pasar lapangan kerja. Tentu ini perlu lakukan karena kenapa? Karena menyangkut masalah percepatan pembangunan, percepatan peningkatan indeks pembangunan Indonesia yang ada di Sambas. Hari ini. Selain itu, Bupati Sambas Satono juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mendukung pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sambas. Saat ini indeks pembangunan manusia atau PM Kabupaten Sambas menurutnya berada di urutan ke-5 sekalbar di atas Kabupaten Ketapang. Dengan kolaborasi semua pihak, Satono optimis angka IPM dapat terus ditingkatkan. Selain peningkatan IPM, menurut Satono ada juga sejumlah capaian lain yang sudah berhasil diraih pemerintahannya. Misalkan angka kemiskinan yang kini hanya sekitar 6,17% dari 647.000 penduduk. Angka ini alami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Dari Sambas, Imran memberitakan. Anda kembali bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Nah, pemirsa, di segmen kali ini kami akan memberikan pemirsa informasi untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat yang kami himpun dari bmkg.go.id. Nah, langsung saja, ini dia.
Baik pemirsa, itulah tadi informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun terpantau cerah berawan dan lain sebagainya, kita harus tetap berhati-hati pemirsa, karena cuaca saat ini tidak menentu. Ya, biasanya hujan, biasanya panas yang ya. Dan kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi.